Pernah kepikiran gak sih kalau untuk benar-benar hidup, kita itu justru harus mati dulu? Kedengarannya aneh ya? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan gali lebih dalam sebuah ide yang kelihatannya berlawanan banget sama logika kita. Gimana caranya pengorbanan itu justru bisa membuka jalan ke kehidupan yang jauh lebih berarti. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng pakai metafora Itama dari ayat ini. Coba bayangin sebutir biji gandum. Kecil kan? Tapi di dalamnya ada potensi yang luar biasa. Nah, potensi itu cuma bisa keluar kalau biji itu mati. Maksudnya, dia harus rela jatuh ke tanah, hancur, dan melepaskan bentuk aslinya supaya bisa tumbuh jadi sesuatu yang jauh lebih besar dan menghasilkan banyak buah. Jadi, kita bakal ngebahas ide keren ini lewat 5 tema utama. Kita akan mulai dari paradoks yang sifatnya personal banget, terus kita lihat gimana ini berkembang jadi sebuah pilihan hidup yang sangat fundamental buat kita semua. Baiklah, kita mulai dari yang pertama ya. Kita bongkar dulu paradoks dasarnya. Gimana caranya kita bisa nemuin hidup yang sejati justru dengan cara mati? Jangan salah sangka dulu ya. Ini bukan berarti kita harus nyakitin diri sendiri, sama sekali bukan. Maksudnya lebih ke kesediaan kita untuk memprioritaskan tujuan yang lebih tinggi dari diri kita sendiri. Contohnya gampang deh, kayak orang tua yang rela kurang tidur buat ngurusin anaknya yang sakit, atau seorang aktivis yang rela mengorbankan kenyamanannya demi memperjuangkan sesuatu yang dia yakini. Intinya, ini soal melepaskan hidup yang isinya cuma aku, dan aku untuk mendapatkan kehidupan yang sejati. Nah, ini nih yang keren banget. Cara pandangnya itu dibalik. Jadi, kesulitan atau penderitaan yang kita alami, karena kita berpegang teguh pada keyakinan kita, itu nggak dilihat sebagai nasib sial atau beban. Justru, itu dianggap sebagai sebuah kehormatan. Luar biasa kan? Oke, kalau pengorbanan itu kuncinya, terus gimana sih sebenarnya wujud jalan menuju kemuliaan yang sejati menurut teks ini? Contoh paling utamanya ya dari Yesus sendiri. Di saat-saat paling sulit, dia nggak berdoa minta diselamatkan dari penderitaannya. Sebaliknya, dia memilih untuk menjalani itu semua demi kemuliaan Bapa. Ini adalah pergeseran fokus yang total dari mikirin keselamatan diri sendiri ke tujuan yang jauh lebih besar. Nah, di slide ini kita bisa lihat prosesnya dengan jelas banget. Proses ini disebut kenosis, yang artinya pengosongan diri. Coba perhatikan urutannya. Dari status yang paling tinggi, dalam rupa Allah, lalu turun, mengosongkan diri jadi seorang hamba, turun lagi, merendahkan diri, taat sampai mati. Dan apa hasilnya? Justru karena itulah dia sangat ditinggikan. Ini seperti cetak biru, sebuah pola dari pengorbanan menuju kemuliaan sejati. Sekarang, yuk kita lihat gimana pola pikir yang tadinya individual ini, kalau diterapkan bersama-sama, bisa jadi sebuah kekuatan komunal yang dahsyat banget. Untuk nunjukin betapa dahsyatnya kesatuan, teks ini ngambil contoh dari kitab Kejadian. Ketika sekelompok orang benar-benar satu hati dan satu tujuan, wow, kekuatan yang muncul itu luar biasa. Hampir nggak ada yang mustahil buat mereka. Dan ini ditegaskan lagi di Mazmur 133. Kesatuan itu digambarkan bukan cuma sebagai sesuatu yang efektif atau efisien, tapi juga sebagai sesuatu yang baik, indah, dan berharga. Bahkan dikatakan, disitulah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Jadi, kesatuan itu sendiri adalah sebuah kondisi yang diberkati. Oke, kalau kesatuan itu sekuat itu, terus apa dong yang bisa melindunginya? Dan apa racun yang paling mematikan buat kesatuan? Nah, sumbernya jelas banget nih jelasin apa aja yang bisa menghancurkan kesatuan. Ada 5 hal utama. Egois atau cuma mikirin kepentingan sendiri. Haus pujian, merasa diri paling hebat dari yang lain, dan intinya menolak punya mentalitas melayani. Seperti yang bisa kita lihat, semuanya ini akarnya cuma satu, kepentingan diri sendiri. Itu racunnya. Jadi solusinya gimana? Ya kebalikannya. Ini adalah pembalikan fokus yang radikal. Bukan lagi cari kepentingan diri, tapi cari cara buat menyelamatkan orang lain. Bukan cari pujian buat diri sendiri, tapi buat Kristus. Bukan merasa diri paling penting, tapi justru menganggap orang lain lebih penting. Intinya adalah menjadi seorang pelayan bagi sesama. Dan sikap ini tuh berlaku buat siapa aja. Nggak peduli posisi atau jabatan kita apa. Intinya adalah gimana kita bisa kasih kontribusi positif buat lingkungan kita, mengerjakan setiap tugas dengan tulus, seolah-olah kita melakukannya untuk tujuan yang paling tinggi. Oke, ini semua ngebawa kita ke sebuah pilihan yang paling mendasar, yang jadi inti dari semua yang kita bahas dari tadi. Di sini kita lihat ada 2 jalan yang beda banget, kontras abis. Jalan yang satu adalah jalan pengosongan diri.
jadi hamba, dan taat. Sementara jalan yang satunya lagi adalah jalan yang isinya cuma tentang diri sendiri, cari kemuliaan sendiri, dan melawan. Keduanya menuju ke arah yang sangat sekali berbeda. Intinya gini, fokus hidup kita, mau ke diri sendiri atau ke sesuatu yang lebih besar, itu punya konsekuensi yang wow, dalam dan abadi. Jalan mana yang kita pilih hari ini, itu yang akan membentuk takdir kita nanti. Nah, pembahasan ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan yang menantang untuk direnungkan. Cerita hidup kita ini sebetulnya tentang siapa sih? Apakah segala sesuatunya tentang aku atau tentang tujuan yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri? Pilihan ada di tangan kita masing-masing.